Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ibadah puasa. Nah, sudah tahu belum apa sih itu puasa? Dan apa saja sih jenis dan hukum puasa? Lalu seperti apa sih syarat dan rukun mengerjakan puasa? Serta hikmah apa saja yang bisa kita dapat bila kita berpuasa? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah pengertian puasa. Puasa adalah kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makanan, minuman, perilaku buruk, dan semua hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum, yang berarti mencegah atau menahan, dan juga puasa merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan ketika bulan Ramadan tiba. Yang kedua adalah dasar hukum puasa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya adalah jenis-jenis puasa. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilaksanakan oleh orang yang sudah balik atau yang sudah dewasa. Nah, macam-macam dari puasa wajib adalah yang pertama puasa Ramadan, dan yang kedua puasa nazar, dan yang ketiga puasa kifarat. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang jika dilakukan oleh orang yang sudah balik, maka akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak mengerjakannya, maka tidak akan mendapatkan dosa. Nah, macam-macam dari puasa sunnah yaitu yang pertama puasa Senin Kamis, dan yang kedua puasa Arafah, dan yang ketiga puasa Asyura, dan yang keempat puasa Syawal. Selanjutnya yang ketiga adalah syarat menjalankan puasa. Yang pertama adalah syarat wajib menjalankan puasa yaitu 1. Beragama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sudah balik atau cukup umur. Dan yang ketiga, kondisi akalnya sehat dan waras. Dan yang keempat, keadaan rohani dan jasmani yang sehat. Yang kelima, bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh. Yang keenam, dalam keadaan yang suci dari hadas besar. Dan yang ketujuh, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua adalah syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam dan tidak murtad. Dan yang kedua, dapat membedakan yang mana yang baik dan yang buruk, atau disebut juga mumayyiz. Dan yang ketiga, suci dari nifas dan haid, khusus wanita. Dan yang keempat, memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Selanjutnya yang keempat, rukun puasa. Rukun pertama dalam melaksanakan ibadah puasa adalah seseorang haruslah memeluk atau beragama Islam, seperti yang telah disampaikan pada syarat berpuasa menurut syariat Islam. Yang kedua adalah membaca niat serta doa puasa, yang merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa. Umat muslim akan membaca niat sebelum mereka menjalankan ibadah puasa, tepatnya setelah mereka melaksanakan sahur, atau juga dapat dilakukan sebelum fajar tiba. Adapun niat berpuasa yaitu nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihis sanati lillahi ta'ala. Dan yang ketiga adalah menahan serta mengontrol diri. Ketika berpuasa, umat muslim menahan serta mengontrol diri mereka dari segala hawa nafsu, baik hawa nafsu makanan, minuman, kegiatan seksual, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Terakhir adalah hikmah berpuasa.
Dalam menjalankan ibadah puasa, seseorang muslim kelak akan mendapatkan hikmah dari ibadah yang dijalankannya. Hikmah tersebut dapat berupa: yang pertama, meningkatkan iman dan ketakwaan, dan yang kedua, menumbuhkan kepedulian bagi orang lain, dan yang ketiga, melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, membiasakan bersikap jujur dan disiplin. Nah, begitu ya teman-teman semuanya. Semoga pembelajaran kali ini memiliki manfaat dan dapat memotivasi teman-teman semuanya dalam menjalankan ibadah puasa. Amin, Allahumma amin. Baik, kita akhiri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.